Selamat berjumpa kembali dengan saya Gunadi pada channel BioExplore, saluran yang membahas materi tentang pelajaran biologi baik di SMP maupun di SMA. Pada materi sekarang akan dibahas mengenai panca indera, alat indera pada manusia, khususnya tentang mata. Ya, adapun pokok permasalahan yang akan kita bahas adalah pertama mengenai anatomi mata, kemudian proses faal atau proses fisiologi melihat, dan nantinya adalah gangguan pada mata. Ya, kita lihat anatomi mata. Pada gambar di sini terlihat bahwa penampakan mata dari tampak depan kita lihat seperti di gambar ini. Dari depan kita bisa melihat yang bisa kita raba dengan tangan tanpa menimbulkan risiko. Itu adalah ada alis mata, kemudian ada kelopak mata, dan ada bulu mata. Ini ketiganya berperan melindungi bola mata dari kotoran yang datang dari luar ataupun mungkin juga gangguan yang lain yang dapat menurunkan fungsi mata. Kemudian di sebelah dalam kita lihat, kalian juga bisa lihat ada bagian yang berwarna putih, itu adalah sklera. Kemudian ada bagian yang berwarna coklat, itu yang kita sebut dengan iris. Dan yang berwarna gelap, lingkaran gelap, ini kurang lebih yang kita sebut dengan pupil. Ya, ini adalah gambaran mata tampak depan. Adapun kelenjar air mata itu ada di sebelah dalam, di balik kelopak mata, kita tidak bisa menyentuhnya, apalagi kalau tangan kita dalam kondisi tidak bersih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari samping, ya, dari samping sisi kiri, ini kita berarti melihat dari arah depan dan ke arah kanan, ke arah belakang. Nah, kita lihat dari paling depan itu kita bisa melihat adanya bagian kornea, ini bagian yang tadi disebutkan bening. Kemudian ada aqueous humor, cairan yang terletak di antara kornea dengan lensa. Nah, kemudian di belakangnya ada yang berwarna pink, ini adalah iris. Ya, itu satu otot melingkar yang nanti akan melebar atau menyempit. Nah, bagian yang melebar atau menyempit tadi di gambar pertama itu kelihatan berwarna gelap, itu adalah pupil. Lebar atau sempitnya diameter lingkaran ini tergantung pada banyaknya cahaya yang masuk. Kemudian di belakangnya ada lensa. Lensa ini merupakan badan berbentuk cembung dua sisi dan juga transparan seperti pada kornea. Ke arah belakang itu ada bagian cairan yang berwarna merah, ini disebut dengan vitreous humor. Yang cairan ini berfungsi membentuk pada bola mata sehingga terlihat lebih kokoh. Ya. Selanjutnya ke arah belakang kita kembali ke arah kulit. Dari arah luar itu ada yang namanya sklera, itu bagian yang berhubungan dengan kornea. Kalau kornea bagian yang transparan, bening, maka sklera ini berwarna putih. Kemudian di dalamnya lagi ada koroid, lapisan yang berwarna gelap. Dan yang paling dalam adalah retina. Nah, retina nanti inilah yang berperan sebagai reseptor cahaya. Kemudian ada bagian yang menjadi pusat retina, kita namakan bintik kuning atau makula lutea. Dan ada pusat dari kumpulan saraf optik, itu kita sebut dengan bintik buta. Dan selanjutnya di belakangnya ada saraf optik yang ini nanti akan menyampaikan informasi ke otak. Ya, kita perdalam sedikit bagian-bagian tersebut. Nah, sebagian sudah kita singgung di depan tadi. Pertama kornea. Kornea adalah lapisan paling luar. Bisa juga kita sentuh dengan tangan, tapi hati-hati kalau kotor. Ini berupa lapisan yang bening, ya, berbentuk kubah, ya, transparan, cahaya bisa masuk.
kemudian ada iris. Iris ini di sini digambarkan berwarna coklat, ya. Ini adalah otot melingkar, otot sphincter, ya. Melingkar di sini ada yang otot melingkarnya, kemudian ada otot yang radial ke dalam. Nah, fungsinya nanti dia akan kontraksi relaksasi sehingga lubang yang berwarna hitam ini, ya, akan menyempit atau makin melebar. Nah, lubang inilah yang kita namakan dengan pupil. Nah, ini mata tampak depan, maka ada bagian yang berwarna putih kita namakan dengan sklera, ya. Lensa sendiri ada di bagian dalam, tidak terlihat. Nanti dia akan melekat pada otot ciliaris, ya, yang bertugas mengatur bentuk dari lensa itu atau kita kenal dengan istilah akomodasi. Kemudian bola mata kita bisa bergerak, entah bergerak ke bawah, melihat ke arah bawah, ke arah tanah, bergerak ke atas, melihat ke arah langit-langit, bergerak ke arah samping, atau geraknya agak melingkar seperti pada penari Bali, itu karena adanya otot penggerak bola mata. Ya, di sini ada otot yang samping atau lateral, ada otot tengah, medial, ya. Kemudian ada otot sebelah atas, rectus superior, dan ada otot sebelah bawah. Juga ada otot yang melingkar atau oblique inferior. Di sini ada oblique superior, artinya ada otot yang melingkar, geraknya agak serong untuk atas maupun bawah, ya. Jadi otot kita yang menggerakkan bola mata itu ada samping luar, samping dalam, atas bawah, dan ada otot yang melingkar tadi. Kemudian gerakan bola mata ini dikendalikan oleh saraf yang kita sebut dengan saraf okulomotoris. Kalian bisa lihat lagi pada sistem koordinasi, ya. Kemudian tadi sudah disinggung mengenai cairan bola mata. Cairan bola mata kita ada dua bagian. Bagian depan itu antara kornea dengan lensa, dengan pupil, iris, ya, kita sebut dengan aqueous humor. Dan sebelah dalam antara lensa sampai dengan ke arah retina kita namakan dengan vitreous humor. Fungsi utama tadi disebutkan memberikan bentuk pada bola mata. Kemudian retina. Retina merupakan bagian paling dalam dari kulit bola mata. Nah, posisinya seperti gambar di sebelah kiri ini kita lihat. Kalau diperbesar, kalian bisa melihat di sini ada yang namanya sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut itu kita sebut dengan kon atau konus, dan sel batang yang kita sebut dengan rod. Nah, inilah nanti yang akan bertugas sebagai reseptor penerima stimulus dari luar, dari lingkungan, yaitu berupa perbedaan cahaya. Kemudian dari sini nanti akan diubah menjadi impuls oleh saraf-saraf ini dan dibawalah ke otak melalui saraf yang kita sebut dengan saraf optikus. Jadi mata ada dua saraf, saraf okulomotor menggerakkan bola mata dan saraf optikus berkaitan dengan proses faal melihat, ya. Stimulus atau rangsang yang diterima oleh bola mata adalah oleh mata berupa cahaya. Tuh, ya. Kita teruskan. Pada retina ini ada dua sel, tadi sudah disinggung, yaitu sel kerucut dan sel batang. Bentuknya kalian bisa lihat ini rekayasa para ahli, ya. Di sini kalau yang kerucut itu di ujungnya akan agak runcing, bagian yang sensitif terhadap cahaya. Di sini katakan photoreceptive region, area yang sensitif dengan cahaya. Kemudian di bagian belakangnya ini yang berhubungan dengan serabut saraf tadi. Sel batang atau rod cell ini nanti akan berperan pada saat cahaya yang masuk ke bola mata atau ke dalam mata kita kurang, alias remang-remang atau mungkin hanya terlihat hitam putih, ya. Selanjutnya kita beralih kepada proses melihat, faal melihat. Jadi yang pertama, bayangan benda itu terkena cahaya. Benda terkena cahaya akan menghasilkan bayangan. Dia akan masuk dengan urutan dari tadi paling depan lensa,
ke aqueous humor, kemudian melewati pupil, dari pupil kemudian masuklah ke lensa. Di lensa inilah akan diatur supaya bayangannya jatuh tepat di retina. Nah, proses pengaturan dengan cembung atau memipihnya bola mata itu dinamakan dengan akomodasi. Bayangan benda diterima oleh retina itu dalam keadaan diperkecil dan terbalik. Selanjutnya setelah diubah menjadi impuls oleh fotoreseptor tadi, sel kerucut atau sel batang, akan diubah menjadi pulsa listrik atau impuls. Nah, dibawalah ke saraf optikus menuju pusat penglihatan di otak. Di otak nantinya akan ditafsirkan sehingga kita memperoleh kesan benda aslinya. Ya, bahasa saya menggunakan kata kesan di otak kita. Nah, bagaimana proses dari bayangan tadi menjadi impuls kita bisa lihat di sini. Pada sel batang akan bekerja ketika cahaya redup. Di dalam sel batang itu ada pigmen yang disebut dengan rhodopsin. Itu kalau terkena cahaya redup akan terurai, di sini disebutkan bleaching gitu ya. Sehingga menjadi skoptopsin dan retinol. Nah, proses penguraian ini akan menimbulkan impuls yang dibawa ke saraf optikus menuju ke pusat penglihatan di otak. Ya. Kemudian pada saat cahaya kuat yang bekerja adalah sel kerucut dengan pigmen yang kita sebut dengan iodopsin. Kemudian akan terurai menjadi fotopsin dan retinol. Di atas maupun di bawah itu ada retinol. Itu adalah turunan dari vitamin A. Ya, itu proses melihat. Nah, selanjutnya itu pada mata normal. Nah, sering mata kita juga mengalami gangguan karena berbagai sebab. Misalnya di sini ada katarak. Katarak itu terjadi karena kornea biasanya mengalami kekeruhan sehingga proses melihat menjadi semakin tidak jelas, seperti kita melihat benda di balik kaca es ya. Mata silindris bisa terjadi karena lensa atau kornea tidak rata. Rabun jauh berarti kita tidak bisa melihat benda yang jauh. Rabun dekat tidak bisa melihat benda yang dekat. Ini berkaitan dengan kemampuan adaptasi atau akomodasi lensa mata kita. Ya, kalau terlalu cembung kita tidak bisa melihat yang dekat, terlalu pipih kita tidak bisa melihat yang jauh. Kemudian buta warna itu terjadi karena genetis, ya. Di gangguan pada sel kerucut tadi dia tidak peka terhadap warna-warna pokok ya, merah, kuning dan biru. Rabun senja itu karena kekurangan vitamin A. Kemudian kalau kelainannya itu berupa pertambahan cairan bola mata, itu kita namakan dengan glaukoma, dengan gejala mata akan menonjol keluar atau mungkin menekan ke retina sehingga fungsi melihat itu menjadi terganggu. Demikian kira-kira bahasan singkat mengenai alat indera, khususnya pada pertemuan ini kita membahas tentang mata. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa dengan tayangan selanjutnya untuk alat indera yang lain. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Komentar ini akan membantu memperbaiki tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.